Berikutnya kita ingin membuat prosedur daftar gaji tertinggi menggunakan kursor. Nah, isi dari kursor kita akan insertkan atau kita akan masukkan ke dalam tabel gaji tertinggi. Kita create dulu tabel baru namanya gaji tertinggi, kolomnya nomor, tipe data integer, kemudian kolom berikutnya nama, tipe datanya varchar 30, kolom berikutnya pekerjaan, tipe datanya varchar 40, kolom berikutnya gaji, tipe data integer. Nah, kalau ini udah selesai, maka kita mulai membuat prosedur. Nah, create or replace prosedur buat gaji tertinggi. Ini adalah deklarasi variabel. Jadi ada V nama, V jabatan, V max, V no. Perhatikan yang paling penting adalah di sini. V no-nya itu kita kasih default 1. Jadi V nomor, V no itu belum apa-apa, kita sudah isikan angka 1 ke dalamnya. Ya. Sedangkan yang lain-lainnya kita kasih default 0 untuk tipe data integer, kemudian defaultnya 0 untuk tipe data varchar. Nah, sekarang kita akan deklarasikan kursor kur tinggi. Declare kur tinggi kursor for select concap first name last name, job ID, max salary. Jadi kita akan mengambil nama lengkap yaitu first name last name, kemudian job ID-nya dan maksimum gaji, maksimum salary per job ID. Kan job ID di dalam tabel employees banyak ya. Nah, kita ingin tahu atau kita ingin mengambil nama orang tersebut yang gajinya paling tinggi per job ID. Nah, kemudian from employees, group by job ID, order by-nya max salary descending. Jadi saya inginnya urutkan dari gaji terbesar dulu. Ingin mengurutkan berdasarkan gaji terbesar dulu sampai nanti gaji yang terkecil. Nah, jangan lupa deklarasikan for not found, kemudian open kursor kur tinggi, kemudian kosongkan dulu tabel gaji tertinggi, delete from gaji tertinggi, kemudian fetch kur tinggi into V nama, V jabatan, V max. Ini harus sesuai ya. V nama itu kan first name last name, V jabatan tadi job ID, V max itu tadi max dalam kurung salary. Kemudian di sini kita menggunakan repeat until. Repeat, setelah repeat insert into gaji tertinggi values. Coba perhatikan yang diisi adalah nomor dulu sesuai dengan urutan kolom yang ada di tabel gaji tertinggi, yaitu V nomor, setelah itu V nama, setelah itu V jabatan, setelah itu V max. Nah, setelah itu set V nomor sama dengan V nomor ditambah 1. Nah, ini untuk menambah setiap V nomor dengan 1 sehingga nanti di record kedua kolom V nomornya jadi 2. Nanti di baris ketiga nomornya menjadi 3, baris keempat nomornya menjadi 4, begitu seterusnya ya. Kemudian setelah menambahkan ini kita ambil lagi fetch kur tinggi into V nama, V jabatan, V max. Nah, yang ini kan mengulang yang atas ya. Yang atas kenapa harus diulang? Yang atas kan nggak masuk ke repeat, jadi kita harus bikin lagi di bawah untuk diulang lagi. Nah, kemudian kalau selesai, until selesai, jadi dia meriksa di sini. Kalau selesai, atau dengan kata lain kalau sudah tidak ada lagi record di dalam kursor, maka selesai. Ya, tetapi kalau belum selesai, maka ini diulang. Insert ke gaji tertinggi, isinya apa, dan seterusnya. Kemudian close kur tinggi dan end. Nah, cara manggilnya kira-kira sebagai berikut. Call buat gaji tertinggi, kemudian select bintang from gaji tertinggi. Nah, ini untuk menampilkan isi data dari tabel gaji tertinggi. Kita lihat tabelnya. Ya, ada 19 baris mulai dari Stephen King sampai yang bawah Alexander. Ini semua terurut recordnya berdasarkan gaji
yang tertinggi atau berdasarkan max dalam kurung salary yang tertinggi sampai max dalam kurung salary yang terendah. Berikutnya soal nomor 4, prosedur membuat daftar negara di mana departemen berada. Jadi membuat daftar negara di mana departemen berada. Nah, buatlah dengan kursor. Nah, query-nya adalah create or replace prosedur, buat daftar negara. Nah, kita tidak membuat tabel baru, jadi kita harus mempunyai parameter output, di mana nanti parameter output ini kita panggil sehingga prosedur ini mengeluarkan nilai, ya. Jadi parameter outputnya adalah daftar negara, tipe datanya varchar, ini digitnya dikasih yang paling banyak aja 4000. Nah, kemudian yang lain-lainnya sama. Kemudian deklarasikan dulu kur negara. Kur negara itu adalah kursor for select distinct. Nah, ini dikasih distinct. Kemudian country name. Kenapa dikasih distinct? Supaya nama negara tidak berulang. Kemudian from countries, C join location, L using country ID, join departments, D location ID. Ya, kita lihat dulu skema HR. Kalau kita ingin menampilkan country name, yang ini ya, country name, di mana departemen berada. Jadi country name dengan departemen nggak bisa langsung ya, tetapi harus dari tabel country, countries, kemudian ke tabel location, kemudian ke tabel departemen. Nah, kita ingin menampilkan nama-nama negara di mana departemen berada. Departemennya ada di tabel departemen, country name-nya ada di tabel countries, tetapi kita tidak bisa join dua tabel karena di sini tidak ada relasi, maka kita harus join 3 tabel, departemen ke tabel location ke tabel countries. Nah, kalau nggak pakai distinct gimana? Oh ya, kursor ini kita bisa coba dulu ya, supaya kita ngecek bener atau enggak query-nya. Kita coba aja dulu, select country name, kita coba di sini. Nah, kita coba select country name. Nah, ini adalah komentar. From countries, C join location, L using country ID, kemudian join departments, D using location ID. Nah, kalau kita lihat di sini kalau tanpa distinct itu United Kingdom-nya 2 kali muncul, United States-nya muncul berapa banyak ya. Nah, kita nggak mau seperti ini tampilannya. Kita ingin menampilkan nama-nama negara tapi jangan berulang ya. Nama-nama negara di mana departemen berada, tetapi nama negaranya jangan berulang. Nah, dengan demikian untuk menghindari pengulangan, maka kita menggunakan perintah distinct. Nah, kalau sudah, kemudian kita jangan lupa mendeklarasikan for not found, kemudian open kur, kemudian kita open kur atau open kursor, kemudian set daftar negara. Daftar negara kenapa kita kosongkan dulu? Daftar negara yang ini ya. Nah, parameter outputnya itu kita kosongkan dulu dengan memberikan tanda kutip dan kutip. Kemudian kita fetch kur negara into v negara, kemudian while selesai sama dengan 0, do. Jadi looping ini berjalan selama selesainya sama dengan 0. Nah, kita lihat selesai pada saat di awal kita mendeklarasikan selesai itu isinya adalah 0 ya. Nah, jadi selama selesai sama dengan 0, maka set daftar negara sama dengan concat v negara. V negara yang mana? Yang ini ya. V negara, kemudian dibatasi dengan titik koma, kemudian daftar negara. Fetch kur negara. Nah, ini ada fetch lagi karena fetch yang di atas yang 318 itu kan tidak masuk ke dalam looping. Jadi kita harus melakukan fetch lagi di dalam looping. Kenapa fetch-nya harus ada di sebelum while, di luar looping? Karena while looping atau looping dengan while itu akan melakukan pengecekan dulu apakah selesai sama dengan 0 atau tidak. Untuk mengetahui selesai sama dengan 0 atau tidak, kita harus melakukan fetching ya. Kalau pada saat melakukan pengambilan data dari kursor kita pindahin ke variabel ternyata datanya ada,
maka itu disebut selesai sama dengan 0. Tetapi kalau pada saat kita melakukan fetching kemudian datanya tidak ada, itu maka disebut dengan selesai sama dengan 1.